Ya, silakan yang baru datang sambil ngambil konsumsi, kemudian mengambil tempat. Selamat sore teman-teman semua. Di sini ada para mahasiswa, ada teman-teman dosen muda, juga ada Pak Hardev, juga perwakilan dari Pusat Kebijakan Energi, kepala pusatnya. Dan sekarang kita akan menyimak sharing session sarasehan pusat-pusat penelitian dari Pak Adenantera dari Pusat Kebijakan Publik dan Kepemerintahan. Jadi nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai apa saja pengalaman, ekspertis yang dimiliki oleh pusat kebijakan dan kita akan simak bersama-sama. Mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa ITB itu punya 34 pusat-pusat penelitian multidisiplin yang anggota-anggotanya berasal dari berbagai fakultas sekolah dan berbagai keahlian. Dan kita adakan pertemuan ini setiap 2 minggu sekali, jadi pasti totalnya itu akan lebih dari 1 tahun kalender. Nah jadi nanti per 2 minggu tiap hari Selasa jam 4 silahkan datang untuk meramaikan, kita menyimak sama-sama, mendengar keahlian-keahlian khusus yang dimiliki oleh setiap peneliti dan juga Bapak Ibu dosen di ITB. Nah tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan kepada Pak Ade untuk memulai sharingnya. Silahkan Pak Ade. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi ya dalam forum ini. Terus terang sebetulnya ini pada kesempatan pertama saya untuk berpartisipasi dalam ya katakanlah sarasehan ini, karena kebetulan tiap hari Selasa itu selalu ada kegiatan di Jatinangor dan waktunya itu pas bersamaan antara jam 3 sampai jam 5. Nah, oke. Hari ini saya ingin berbagi pertama sedikit meninjau apa itu terkait dengan pusat kebijakan publik, dan kemudian mungkin akan saya mendiskusikan lebih substantif terkait dengan kebijakan publik itu sendiri gitu. Ya. Ada ya? Oh ini ya. Oke, pertama-tama maaf ini ada typo sedikit. Ya, nama saya Adenantera Wijaksono. Saya salah satu, kalau sehari-hari keseharian saya sebagai dosen di Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Saya banyak mengajar di prodi, sebenarnya lebih banyak di Magister Studi Pembangunan, tetapi juga ada beberapa mata kuliah yang saya ampu di PWK ya, Perencanaan Wilayah dan Kota, baik itu di S1 maupun di S2 gitu. Nah, ya ini rencananya outline-nya sederhana aja, hanya 2 materi saja yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait dengan pusat sendiri, dan kemudian kedua saya berbagi sedikit terkait dengan hal yang substantif ya terkait dengan kebijakan publik. Ya sekilas tentang pusat kebijakan publik, ya ini lebih kepada pusat kajian atau mungkin saya bisa sebutkan tempat berkumpulnya para dosen-dosen peneliti yang berminat dalam isu-isu kebijakan publik ya. Biasanya kebanyakan memang dari peneliti dan dosen yang bernaung di Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, khususnya di KKP2PK ya, keahlian kelompok keahlian perencanaan pembangunan dan pengelolaan pembangunan dan pengembangan kebijakan. Nah, sebetulnya kalau dari sisi kepemimpinannya, ini baru keempat ya kepalanya. Yang pertama Pak Krishna, almarhum, beliau yang juga mendirikan ini. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Profesor Boy Kombaitan, ya kemudian dilanjutkan oleh
Dr. Sony Yuliar yang saya gantikan soalnya baru saja, jadi sekitar mungkin bulan Februari nih saya didapuk sebagai Kepala Pusat Kebijakan Publik dan Kepemerintahan. Nah sebetulnya intinya adalah pusat ini punya concern tentang bagaimana ya menjembatani antara proses pengembangan keilmuan dan teknologi yang ada, khususnya yang di ITB dengan proses kebijakan yang lebih luas. Ya, seringkali sebenarnya dihadapkan pada situasi dan frustasi nih, kita udah capek-capek peneliti, kita udah capek-capek bikin inovasi teknologi, terus nggak jadi apa-apa gitu kan. Kita tahu ada permasalahan besar di bangsa ini, kita punya solusi, tapi kok nggak pernah diadopsi, nggak pernah diterima dan sebagainya. Ada apa ini gitu? Kan sebenarnya kita sudah inovasinya udah mantap lah, udah ITB lagi kayak gitu. Tapi kenapa kok nggak bisa tembus juga gitu kan? Nah itu yang menjadi concern kita gitu. Nah kebetulan kami baru saja rapat kembali setelah sekian tahun. Ya kita coba bagaimana posisi pusat ini terkait dengan apa yang dilakukan kiprah dari ITB sendiri gitu kan. Jadi kami mencoba memformulasikan ya visi kami sebagai pusat ini adalah sebagai pusat terdepan untuk menjembatani pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi dan teknologi dengan proses kebijakan publik. Nah tujuannya tentu saja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa gitu. Jadi kami tidak terfokus dengan substansi kebijakan sendiri. Mungkin Kang Hardef kan lebih fokus ke kebijakan energi gitu kan. Tetapi bagaimana kita membantu mensupport kawan-kawan yang ada di pusat yang lain maupun sekolah lain untuk bisa lebih efektif ya menyampaikan atau melanjutkan inovasi-inovasi yang dilakukannya dengan kebijakan ini. Nah ini misinya. Ya pertama karena sebagai pusat ya yang dibentuk secara bottom up gitu, tentu saja kita berupaya untuk melakukan diversifikasi sumber daya baik itu finansial, peralatan maupun juga kepakaran juga. Kemudian memperluas dan memperkuat kolaborasi dengan pusat. Beberapa waktu yang lalu kami juga sempat berkolaborasi dengan pusat logistik ya, pusat kajian logistik dalam kajiannya terkait dengan sistem atau tata kelola logistik nasional. Lalu kemudian kita ingin juga memperluas jejaring kepakaran ya dengan pakar maupun praktisi baik di tingkat internasional maupun lokal. Saat ini anggotanya tidak sebanyak beberapa pusat penelitian yang saya lihat sangat banyak sekali. Tapi insya Allah relatif cukup solid ya. Kita banyak diskusi, ngobrol dan mendiskusikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan kebijakan publik. Dan secara portofolio juga sebenarnya belum terlalu ekstensif ya. Mungkin sepanjang seingatan kami gitu kan bahwa pusat ini didirikan sekitar 2012 gitu. Dan di sini waktu itu pada masa kepemimpinan Pak Krisna banyak terlibat pada revisi naskah akademik dan pendampingan undang-undang di tingkat DPR di situ. Kemudian Pak Boy itu juga mengampu beberapa proyek kerjasama. Nah kemudian di eranya Pak Sony ada beberapa kajian penelitian ya, terutama dari ITB. Nah baru kemudian di 2024 ini kita coba untuk lebih banyak kegiatan yang diperluas ya, tidak hanya di ITB tetapi juga dengan pihak-pihak lain. Nah itu sedikit tentang pusat kami gitu. Nah pada sore ini saya ingin mengajak atau berbagi tentang bagaimana kita memahami kebijakan publik ya dengan kacamata atau perspektif proses kebijakan gitu. Ini kayak aneh ini bicara kebijakan publik tapi kok proses gitu kan. Nah sebetulnya ini dimotivasi dari ya seperti yang saya sampaikan bahwa ada frustasi ya, rasa frustasi gitu. Kenapa nih kita punya ide yang baik, gagasan yang baik untuk solusi bangsa, solusi persoalan pembangunan gitu, tapi tidak pernah atau mungkin sangat jarang yang kemudian bermuara pada kebijakan yang diimplementasikan gitu.
bagaimana kita bisa memaknai itu gitu. Nah sebelum itu sedikit memahami ya. Yang pertama adalah ketika kita ingin mengetahui sebetulnya apa sih kebijakan publik itu gitu. Ya. Kebijakan publik itu sebenarnya kalau ditanya ya, orang kayaknya semua tahu gitu kan. Tanya, Pak, itu dong kebijakan pemerintah apa gitu. Jadi mungkin tidak ada hari ya tanpa ada kata kebijakan gitu kan. Selalu ada gitu. Tetapi kalau disuruh mendefinisikan itu, nah itu baru persoalan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada satu definisi yang solid ya terkait dengan kebijakan publik. Kenapa? Esensinya gini, sederhananya gitu. Saya suka mengambil definisi yang dibuat oleh Day. Ya. Day mengatakan bahwa kebijakan publik itu apapun yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan pemerintah gitu. Jadi kalau pemerintah ada sesuatu, ya negara ada sesuatu yang seharusnya ditangani terus tidak ditangani, berarti itu pembiaran gitu kan. Ya. Jadi pembiaran bisa berarti macam-macam gitu kan. Dulu kalau mungkin ya kebetulan sebagian besar lahir di era pasca Orde Baru kayaknya gitu. Ketika zaman Orde Baru gitu, ada banyak daerah-daerah yang tidak pernah dibangun karena bukan basisnya Golkar gitu kan. Ya. Nah, apakah itu kemudian kebetulan? Bukan. Intensional ya, negara secara purposif tidak membangun daerah itu karena bukan basis pendukung pemerintah gitu. Nah, itu salah satu ilustrasinya gitu. Atau kemudian juga ada yang menyebutkan bahwa tapi apa nih binatangnya gitu kan. Kebijakan itu apa binatangnya gitu. Nah, ada yang menyebutkan, contohnya Karni menyebutkan bahwa the sum total of government action. Jadi keseluruhan tindakan pemerintah gitu. Nah, masalahnya adalah kalau kita bicara tindakan pemerintah apa gitu. Apakah cukup dengan perda, apakah cukup dengan undang-undang gitu kan. Nah, itu yang kesulitan untuk mendefinisikannya gitu. Nah, sehingga kemudian ada yang mencoba untuk memformulasikan, ini Altius dan kawan-kawan gitu. Dia menyebutkan kebijakan publik itu yang pertama yang terlihat authoritative choice, ya, artinya pilihan yang otoritas. Pemerintah bisa maksa gitu kan. Pemerintah ngasih uang, pemerintah bisa memenjarakan, pemerintah bisa menyuruh sesuatu. Harus bayar pajak, kalau nggak bayar pajak akan dijebloskan ke penjara dan sebagainya. Nah, itu salah satu, itu yang paling umum, yang paling bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, kalau itu artinya ada banyak gitu kan, bayar pajak itu berarti kan kebijakan pemerintah ya. Terus kemudian bayar parkir dan sebagainya gitu. Yang kedua adalah hypothesis ya, public policy sebagai hypothesis gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya bahwa ada ribuan atau bahkan jutaan persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Tetapi tidak ada satupun orang di pemerintahan dan siapapun memiliki informasi atau pengetahuan cukup bagaimana menyelesaikan itu gitu. Bagaimana menyelesaikan secara pasti persoalan itu gitu. Nggak ada satupun gitu. Sehingga intervensi, action atau tindakan untuk menyelesaikan persoalan itu didasarkan pada dugaan, kira-kira nih gitu kan. Di daerah lain sudah dilakukan kayaknya berhasil. Yuk kita coba gitu. Jadi ada hipotesis, kita ada dugaan causal relationship dari satu intervensi itu gitu. Nah, kebijakan publik itu bisa seperti itu juga. Nah, terus kemudian ketika diimplementasikan dilihat ternyata gagal atau kurang efektif gitu, diperbaikilah terus-menerus gitu. Terus juga ada kebijakan publik sebagai an objective gitu kan. Jadi suatu tujuan, target yang ingin dicapai, penurunan stunting, ya, kemudian pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi sekian persen. Ya. Nah, bagaimana kita mencapai itu, gitu kan? Nah, pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk mencapai target-target itu. Nah, itu juga termasuk dengan kebijakan publik. Dan kemudian public values.
Ya, public values artinya adalah berbagai aktivitas, program, kegiatan dan sebagainya yang berusaha untuk mentransformasikan berbagai input sumber daya, uang dan sebagainya menjadi sesuatu yang bernilai, ya, bernilai di publik gitu. Nah, jadi ini yang mencoba untuk mendefinisikan ya lingkup dari kebijakan publik. Nah, tetapi kemudian pertanyaannya adalah apakah itu cukup useful untuk analisisnya gitu. Nah ini yang menjadi salah satu pertanyaan empiris ya, bagaimana kita menilai tersebut gitu. Nah, salah satunya ketika kita sulit mendefinisikan lingkup dari kebijakan publik tersebut gitu, maka kita lebih baik memfokuskan pada hal-hal yang terukur saja gitu kan. Yang terukur maksudnya kalau anggaran ya berapa anggaran yang dibelanjakan gitu. Jadi kalau misalkan pemerintah bicara nih gitu, kita berkomitmen untuk meningkatkan riset dan inovasi teknologi di Indonesia gitu. Ya, misalkan Pak Presiden bilang seperti itu dan sebagainya. Nah, kita sebagai warga atau masyarakat ya, citizen, kita nggak bisa hanya kemudian pegang apa yang disampaikan gitu. Ya kita lihat yang paling konkret apa, uangnya ada berapa yang dialokasikan, itu yang paling konkret gitu. Nah kenapa dia akan bertambah, kenapa dia berkurang gitu. Nah itu jadi pertanyaan, nanti dilihat gitu kan, oh ternyata nggak berubah nih gitu kan anggarannya gitu. Tetapi anggaran untuk sektor lain meningkat, nah itu merefleksikan ada prioritas yang berubah gitu. Nah itu yang lingkupnya gitu. Nah, pada sore ini saya tidak akan lebih banyak mendiskusikan tentang apa itu kebijakan publik. Saya hanya mencoba masuk dari kacamata proses kebijakan. Nah, dalam pemaknaan proses kebijakan itu kita ingin memisahkan dari substansinya ya. Misalkan kebijakan kesehatan, kebijakan teknologi dan sebagainya. Yang proses kebijakan bisa dilihat sebagai dua hal. Yang pertama adalah proses bagaimana membuat kebijakan itu gitu. How policy comes into being, itu yang pertama. Jadi kita lihat tuh bagaimana dari gagasannya, siapa yang mengusulkan gitu kan, terus kemudian bagaimana mengimplementasikannya dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah bahwa proses kebijakan itu adalah sebagai satu area kajian ya, kalau di political science atau di ilmu politik gitu, proses kebijakan itu salah satu bidang kajian yang cukup penting di sini. Fokusnya adalah memahami ya bagaimana kebijakan itu diformulasikan gitu. Nah nanti akan saya tampilkan ya menariknya kenapa tadi hal-hal yang substantif itu kenapa kok nggak masuk jadi kebijakan gitu. Karena ada proses memformulasikan kebijakan itu adalah an act of politics gitu, itu juga. Bagaimana diadopsi, diimplementasikan, dan dievaluasi gitu. Nah di dalamnya terdapat kompleksitas ya aktornya, dinamikanya, institusi yang bekerja dan sebagainya gitu. Itu yang kemudian menjadi fokus pada sore ini. Nah, saya akan mengawali dari proses kebijakan ya, salah satu model proses kebijakan yang sangat populer dan saya katakan bisa menjadi dominan dalam disiplin atau pendidikan terkait dengan kebijakan atau kebijakan publik ya atau perencanaan bahkan itu. Saya masih ingat ini ketika saya masih kuliah di tingkat 2, mata kuliah itu studi proses perencanaan. Kami diajarkan model yang mirip seperti ini. Ya, bagaimana kita sebagai perencana nanti ya mengawali prosesnya dengan mengidentifikasi persoalan. Ya, mengidentifikasi persoalan, kita lakukan analisis, kita cari solusinya, gitu kan. Pilih alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif, kemudian implementasikan, ya, terus kemudian di monitoring dan dievaluasi, terus kembali lagi gitu. Itu di tingkat 2. Terus kemudian di tingkat 4 menjelang saya lulus, saya ikut sebagai volunteer di NGO, gitu kan. Di LSM mendampingi warga untuk dalam proses
perencanaan gitu. Dan muncul frustasi pertama kali saya gitu. Kalau saya diajarkan ya pertama kali dari susah-susah mencari masalah gitu, analisis gitu. Kenapa aku nggak pernah solusinya nggak pernah gitu. Pemerintah nggak pernah tuh mendengarkan apa yang kita sampaikan yang dari kajian tersebut gitu. Terus ngapain saya harus sekolah susah-susah di ITB gitu kan? Gitu. Nah ini yang mendasari dan ini adalah model yang dari tahun 56 gitu kan. Ini sangat pervasif gitu. Semua sekolah tentang public policy yang diajarkan adalah ini gitu. Di LAN lembaga administrasi negara untuk pelatihan para pejabat-pejabat yang diajarkan adalah model seperti ini. Nah, secara historis sebetulnya pemikiran ini dipengaruhi gagasan tentang rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Gitu. Ingin memisahkan antara aspek politik yang messy ya dari pengambilan kebijakan itu sendiri gitu. Jadi pada saat itu tahun 50-an setelah Perang Dunia Kedua gitu kan melihat bahwa politics itu ada hal yang kotor ya, buruk ya, penuh manipulasi gitu, sehingga kemudian ya kita kedepankan proses teknokratis aja gitu kan di situ. Jadi modelnya seperti ini. Nah, tapi realitasnya seperti ini kan gitu. Anda bisa lihat di sini tidak ada yang identifikasi masalah di sini gitu. Ya. Jadi kebijakan pada realnya gitu tidak selalu, saya katakan tidak selalu, mungkin sebagian besar tidak berangkat dari persoalan gitu. Tetapi apa yang diagenda kebijakan itu. Anda tahu kan agenda, ya agenda itu kalau ada rapat nih gitu kan, kita mau masuk rapat terus ditanyakan agenda hari ini apa? Oh ini Pak, agenda pertama kita bahas nanti makan siang kita apa gitu kan. Terus nanti tentengannya yang agenda kedua tentengannya apa gitu. Yang terpenting yang itu kan. Ya. Jadi yang pertama adalah agenda setting. Jadi bagaimana isu-isu kebijakan, isu-isu persoalan itu masuk ke agenda pengambilan kebijakan, para pengambil kebijakan gitu. Karena kalau prioritasnya rendah, ya nggak akan diapa-apain gitu. Nah, ini yang seringkali tidak dirasakan, tidak dipahami gitu. Kalau kita lihat dari kacamata birokrat atau pengambilan kebijakan gitu, yang hidupnya tiap hari bikin kayak misalkan ya di birokrat itu tahun ini saya menyusun perencanaan. Tetapi secara bersamaan saya juga sedang melaksanakan anggaran yang sudah direncanakan tahun kemarin gitu. Tetapi saya juga kemudian sedang diperiksa, diaudit oleh pemeriksa untuk 2 tahun yang lalu. Nah, jadi seperti itu kesehariannya itu. Jadi bagaimana kita bisa melihat ujung pangkalnya gitu. Jadi ya beginning and the end-nya itu tidak pernah jelas di situ. Nah sehingga kemudian proses nanti akan terlihat ketika saya jelaskan lebih lanjut tentang agenda setting gitu kan, bahwa untuk masuk ke agenda tentu saja ada persaingan gitu kan. Jadi ada negosiasi, ya, kompromi gitu. Saya ingat dulu ketika saya mendampingi warga Kabupaten Bandung untuk perencanaan gitu. Masyarakat udah capek-capek ya proses perencanaan dari desa, kecamatan, dapat list nih ya, list usulan-usulan prioritas gitu. Nah ketika sampai di tingkat pemerintahan, DPRD punya aspirasi juga gitu. Nah persoalannya adalah ya DPRD wakil rakyat, tapi masyarakat juga rakyat itu sendiri gitu. Terus bagaimana gitu? Nah ini ya kemudian jadi ada proses negosiasi maupun kompromi yang harus dilakukan. Belum lagi kemudian kalau melibatkan itu baru katakanlah pemerintah dengan masyarakat gitu. Tapi kalau misalkan interest group ya,
perusahaan farmasi atau kemudian bisnis gitu ya, properti gitu. Nah, itu lebih kompleks lagi gitu kan. Apalagi kalau misalkan dalam konteks American politics gitu kan, para lobbyis weapons ya, senjata api gitu, wah itu lebih dahsyat lagi di situ. Sehingga kemudian perubahan itu lebih bersifat incremental, ya nggak pernah besar-besaran gitu. Karena orang agak semua pihak biasanya terconstrain, ya. Jadi karena ada constraint itu, lalu kemudian mencari celah mana yang bisa diupayakan, ya perubahan apa ya. Jadi perubahannya kecil-kecil. Hanya ketika ada satu momen besar, ya, ada satu event besar, ya. Nah itu kemudian perubahan besar terjadi. Contohnya misalkan tsunami, ya, tsunami di Aceh, perubahannya korbannya luar biasa besar gitu. Nah itu kemudian merubah bagaimana kita menghandle bencana alam di Indonesia gitu. Pragmatisme, ya tadi ya, difokuskan pada apa yang bisa dilakukan, ya. Kemudian selama ada dukungan sumber daya, ya sudah kita lakukan. Yang penting kita mulai dulu, terus kemudian kita lanjutkan dengan trial and error. Nah, untuk memahami proses kebijakan yang kompleks itu, sebenarnya kita membutuhkan alat bantu bagaimana kita memahaminya, gitu kan. Jadi namanya model, teori, kerangka dibutuhkan untuk membantu kita, alat bantu kita memahami sesuatu gitu kan. Oleh karena itu yang ingin coba kembangkan. Kalau tidak, kita akan overwhelmed dengan betapa kompleksnya proses pengambilan kebijakan itu sendiri gitu. Nah, saya pertama coba masuk ke agenda setting tadi ya, kita bahas ke agenda setting gitu. Nah, agenda setting itu ada satu proses di mana masalah atau solusi, ya, saya tidak mengawali dengan masalah gitu. Karena agenda setting tidak selalu tentang masalah. Bisa saja solusi dulu yang ditemukan baru dicari masalahnya. Itu banyak kejadian sebetulnya. Jadi proses di mana masalah maupun solusi alternatif mendapatkan atau kehilangan perhatian baik dari masyarakat umum atau pembuat kebijakan gitu. Jadi kalau tidak ada perhatian dari masyarakat umum maupun dengan elit pengambil kebijakan, maka kemungkinan besar persoalan itu akan terlupakan atau tidak akan ditangani gitu. Nah, makanya kemudian kalau Anda ikut di reel gitu kan, ada mungkin muncul ya realnya Brown Ron ya kalau nggak salah, itu yang setiap ada jalan rusak dia benerin kayak gitu tuh. Nah itu apa? Menjaga momentum itu untuk agar tetap menjadi perhatian gitu kan. Gitu. Nah dalam agenda setting ini karena ini menentukan nasib dari satu kebijakan, itu merupakan arena pertarungan gitu. Jadi bukan substansinya dulu, bukan substansi kebijakan, tapi ketika itu masuk ke dalam agenda dari pengambil kebijakan, itulah yang sebenarnya battleground-nya dulu gitu. Ya. Mengapa? Karena masalah dan solusi itu ada jutaan, tak terbatas gitu. Tetapi ya sama juga, keinginan manusia tidak terbatas. Ya. Kita ingin beli macam-macam, hanya dibatasi oleh pendapatan kita, gitu kan. Jadi income kita hanya bisa 3 juta, kita pengen punya apart ya nggak akan dapat, nggak akan kesampaian gitu kan. Oleh karena itu, karena ruang space-nya itu terbatas, maka setiap orang bersaing untuk itu. Nah sehingga kemudian bagaimana cara untuk bisa masuk ke agenda gitu. Nah ini kekuasaan ya, power, pengaruh itu bermain di sini. Nah, ada 3 dimensi dari kekuasaan itu. Ya. Ini dari yang dikenal dengan Lux Power Dimension gitu. Ini cukup terkenal di political science gitu. Dia menyampaikan bahwa dimensi yang pertama adalah kekuasaan yang terlihat
gitu. Jadi ya bisa dikatakanlah kekuasaan otot lah gitu. Jadi memaksa dia, kamu harus gini dan sebagainya gitu. Jadi bisa terlihat secara nyata ada konflik gitu kan, ada tindakan gitu. Itu yang pertama, dimensi yang pertama. Jadi yang di sini aktor yang berkuasa lah yang selalu kemudian bisa me-enforce apa yang diinginkan. Jadi kalau bisnis ya, si perusahaan itu agar memastikan dia akan tetap profit ya, maka kemudian bagaimana program dia, bisnis dia itu bisa masuk ke agenda pemerintah, misalkan salah satu seperti itu. Yang kedua adalah non decision making ya, dimensi kedua. Nah, dimensi kedua yang non decision making adalah apabila aktor ini bisa mencegah orang lain untuk tidak bisa masuk ke dalam agenda tersebut gitu. Ya. Jadi dia mungkin tidak bisa gitu kan, tetapi kemudian dia bisa mengupayakan cara-cara agar pihak yang ingin memasukkan agendanya itu tidak bisa masuk ke arena pengambilan kebijakan. Nah, yang ketiga yang paling subtle ya, yang ketiga itu yaitu adalah gimana caranya bahwa kamu sebetulnya punya masalah gitu. Anda punya masalah tapi nggak pernah merasa Anda punya masalah gitu. Itu berarti powerful sekali kan? Gitu. Nah, contohnya adalah misalkan ini ya, ada penelitian John Gaventa ya, tentang buruh perkebunan gitu. Adalah ada persoalan tentang kondisi kehidupan dan sebagainya gitu. Tetapi mereka tidak pernah protes atau mengajukan bahwa ada masalah dengan layanan yang dia miliki gitu kan, yang dia rasakan gitu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa udah untung saya dapat pekerjaan ini gitu kan. Kalau saya nggak bekerja nanti gimana gitu. Nah, kesadaran itu yang kemudian akhirnya menyebabkan banyak orang yang ya sudah gitu, ketika ada masalah ya ini cobaan saja gitu kan. Insya Allah nanti di akhirat ada imbalannya, ada ganjarannya gitu. Hal-hal tersebut yang, nah ini yang paling menurut saya yang paling profound ya, power ini gitu. Dan nah ini yang kemudian menentukan ya bagaimana kemudian satu usulan prioritas itu bisa masuk atau tidak gitu. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kemudian isu atau persoalan atau solusi itu bisa masuk ke agenda itu. Karena tentu saja ketika mungkin masuk ke agenda tadi gitu kan, tidak ada satu pihak pun yang bisa memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan itu gitu. Kecuali memang di sistem yang otoriter ya, atau sistem yang sangat berkuasa gitu. Sehingga kemudian yang dilakukan adalah bagaimana kita melakukan persuasi. Nah, ini yang kemudian dibutuhkan framing. Nah, framing kalau Anda lihat foto ya, ada frame ya, kerangka gitu. Ya, framing itu pada dasarnya membingkai. Bagaimana kita membingkai persoalan gitu kan, sedemikian rupa sehingga itu menjadi satu concern atau satu menjadi menarik perhatian gitu. Contohnya gini, contohnya adalah tentang tembakau, ya tembakau. Kalau persoalan tembakau kita frame sebagai masalah kesehatan, gitu, reaksinya akan berbeda kalau tembakau di frame sebagai masalah ekonomi, benar nggak? Gitu. Nah, pada topik yang sama itu, pada isu yang sama, tetapi kita frame dengan cara yang berbeda, memiliki respon dan reaksi yang berbeda. Gitu. Nah, persoalannya adalah framing ini sangat ditentukan oleh siapa yang bisa melakukan framing tersebut gitu. Ya. Nah, dalam framing itu tentu saja kemudian ada beberapa
berdasarkan beberapa penelitian. Ada pertama adalah selection, ya. Tembakau aspeknya apa saja, aspek apa sih yang ingin kita lihat, ya. Ada banyak aspek dalam tembakau, ada pertaniannya, ada kehidupan petaninya, ada akses ke kesehatan dan sebagainya. Apa yang mau dipilih di situ? Terus kemudian salience artinya apa ya, karakteristik yang menonjol yang bisa ditunjukkan di situ, yang akan menggugah atau yang kemudian memberikan satu kepedulian gitu. Dan juga kemudian cara orang kemudian memaknai isu tersebut gitu. Nah, oleh karena itu kemudian ini yang masuk ke topik yang buat saya sangat menarik, simbol. Ya. Jadi di sini adalah saya mencoba membawa Anda gitu kan, bahwa kan tadi kebijakan itu sesuatu yang ini masalah kemiskinan nih ya, masalah kemiskinan. Ini mau bikin mendorong kebijakan energi terbarukan gitu, macam-macam gitu kan. Itu kan di sini. Tapi kemudian loh kok ngomongin simbol gitu kan. Gitu kan. Apa hubungannya gitu. Nah, simbol ini yang kemudian tanpa kita sadari gitu. Ini adalah salah satu device, ya, alat yang banyak digunakan para pengambil kebijakan atau pihak-pihak yang mempengaruhi kebijakan untuk mendapatkan dukungan, ya, untuk tadi framing itu, gitu, simbol ini, gitu. Kenapa? Ya karena pertama bentuknya simbolnya macam-macam, ya, macam-macam, bisa benda, orang. Kalau benda bisa patung Liberty, itu kan juga simbol, gitu kan. Patung Monas itu simbol juga, gitu. Kalau secara literal ya hanya tumpukan beton aja gitu kan. Ya. Gambar, logo, peristiwa, cerita dan sebagainya. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya ya di sini. Nah, simbol ini sangat penting dalam politik ini. Ya, saya harap nanti setelah presentasi ini Anda mulai aware nih. Ini kayaknya apa nih artinya gitu. Jadi kalau simbol itu bukan pada makna intrinsiknya, jadi mana bendanya atau kata-katanya gitu, tetapi makna yang disematkan oleh pihak orang-orang lain gitu. Itu yang penting di sini. Dan bagaimana itu simbol itu digunakan. Sehingga simbol itu bisa diciptakan, dipertahankan, diubah sesuai dengan kebutuhan, bisa berubah-ubah gitu. Contoh, ya, kalau di bukunya Deborah Stone gitu kan, dia mendiskusikan tentang ini salah satu buku yang saya rekomendasikan kalau Anda punya waktu yang berlebih ya, ingin membaca buku yang agak ringan tapi berat gitu, atau enggak berat atau ringan gitu. Ada bukunya namanya Policy Paradox, The Art of Decision Making dari Deborah Stone. Gitu. Ya. Deborah Stone menyebutkan bahwa cerita itu adalah salah satu bentuk dari simbol. Gitu. Ada beberapa jenis bagaimana cerita itu digunakan. Gitu. Salah satunya adalah cerita perubahan. Ya, cerita perubahan. Nah ini pertama ya, perubahan perubahan biasanya ini stories of decline ya di sini. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa ini ya, nih ya, rencana ini dikemukakan ketika data menunjukkan Jakarta tenggelam, Jakarta tenggelam gitu kan di bawah permukaan laut. Terus kemudian ada penurunan di tanah ya, kemudian ada 13 sungai, terus kemudian kemacetan dan sebagainya gitu. Jadi kalau ini terus-terusan, wah dalam beberapa tahun bakalan nggak berfungsi lah gitu kan sebagai ibu kota negara gitu. Ini adalah stories of decline gitu. Jadi proses penurunan yang kemudian menjadi justifikasi solusi atas persoalan ini gitu. Atau di sini cerita tentang superpower ekonomi baru gitu. Ya, itu yang bisa digunakan ya sebagai legitimasi dari kebijakan ekonomi yang dilakukan gitu. Ini salah satunya. Bagaimana simbol itu digunakan dalam diskursus kebijakan.
Contoh yang lain adalah kendali gitu. Ini kalau dilihat ya pada ini ketika ini ya pandemi dulu gitu kan di awal-awal gitu kan. Nah ini bicara tentang persoalan-persoalan gimana kita menghadapi itu gitu. Ya. Bagaimana ketidakpastian terkait dengan pandemi gitu. Tapi kemudian beberapa saat gitu kan bahwa oh iya ini ada persoalan dan kita bisa mengendalikannya gitu kan. Ya. Pemerintah sudah melakukan sesuatu terhadap hal tersebut. Contoh yang lain, ya simbolis narasi Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin sebagian yang mungkin tidak terlalu familiar dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu adalah dikenal dengan Omnibus Law, ya satu undang-undang yang mengumpulkan begini banyak aturan yang dijadikan untuk kemudian mereformasi, menyederhanakan dengan tujuan untuk meningkatkan investasi yang ada gitu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa bagaimana sih Undang-Undang Cipta Kerja bisa mendorong akselerasi ya pertumbuhan gitu. Jadi hal-hal yang positif itu selalu disematkan gitu. Penyerapan tenaga kerja ya, pencepatan tenaga kerja nanti kemudian diasosiasikan dengan ini, kalau ini kan ada ada multiplier effect gitu kan, sehingga banyak keluarga miskin yang akan bekerja gitu kan, sehingga ini kebijakan yang bisa dikatakan sebagai kebijakan yang propur gitu kan. Tetapi kemudian di sisi yang sifatnya oposisi gitu kan, mereka menggunakan cerita yang berbeda gitu kan, bahwa ternyata juga ada ya dampak bahwa ada ancaman bagi pekerja gitu kan terkait dengan kebijakan ini. Nah, contoh yang simbol yang lain adalah sinekdoche. Sinekdoche, atau kalau mungkin di SMA pernah belajar majas sinekdoche gitu kan. Jadi bagaimana satu bagian itu untuk merepresentasikan keseluruhan gitu. Nah, ini banyak digunakan oleh para aktor politik gitu kan untuk mendorong kebijakan di mana dengan menggunakan sinekdoche ini akan menghilangkan detail-detail yang kemudian mengaburkan ya, orang nggak terlalu yakin gitu kan apakah ini akan merugikan atau tidak gitu. Makanya kemudian Anda kalau ada pernah dengar ya the devil is in the detail kan gitu. Jadi kalau Anda ada sesuatu yang berdampak pada Anda, selalu perhatikan fine print-nya atau detail-detailnya itu. Nah, ini yang kemudian juga muncul ya, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ada melakukan penyederhanaan izin, ya. Itu padahal itu hanya satu bagian dari kebijakan itu dari sekian banyak dari aturan dari Cipta Kerja itu. Sehingga kalau dengan bahasa seperti itu seolah-olah bahwa oh ya Cipta Kerja ini bisa mendorong bisnis ya, pelaku bisnis dan sebagainya sehingga ekonomi jadi lebih baik gitu. Contoh yang lain simbolisme yang ini adalah metafora ya, metafora di sini, metafor ya. Jadi mencoba menghubungkan sesuatu yang berbeda dengan satu gagasan yang lebih luas ya. Contohnya misalkan merpati yang putih gitu kan diasosiasikan dengan harmoni, kedamaian gitu kan. Pohon itu ada lingkungan, keberlanjutan, kokoh dan sebagainya. Makanya kenapa Golkar itu pohonnya pohon beringin gitu kan. Gitu. Nah, contohnya nih aplikasinya untuk metafor itu adalah tol laut. Ya. Kenapa sih kok mengambil nama tol laut gitu? Kan kalau tol laut kan nggak ada ini ya, nggak ada yang gate-nya itu kan nggak ada gitu kan. Tapi tol laut digunakan karena tol itu dari jalan tol itu merepresentasikan satu kondisi modern ya, modern gitu kan. Terus kalau kota atau negara punya jalan tol itu udah modern dan sebagainya. Sehingga ingin menunjukkan bahwa
kebijakan ini ingin mendorong satu upaya bahwa bangsa Indonesia udah modern nih gitu. Itu yang salah satunya. Nah, pertanyaannya kenapa para pelaku atau politik menggunakan ini? Jawabannya adalah ambiguitas. Gitu. Simbol itu selalu ambigu. Gitu. Dengan ambigu, orang akan terdistraksi dari hal-hal yang remeh-temeh anggapannya, padahal remeh-temeh tapi penting gitu. Ya, detailnya itu hilang gitu kan. Jadi perbedaan itu akan terdilute ya, menjadi lebih halus di situ gitu. Sehingga kemudian bisa memobilisasi, bisa mudah berkomunikasi, terus perbedaan-perbedaan itu bisa sementara ditangguhkan gitu kan. Nah, salah satu contohnya misalkan ini contoh gerakan feminisme di Amerika Serikat tahun 60-an gitu. Nah, gerakan feminisme waktu itu idenya adalah bagaimana perempuan memiliki kesetaraan hak dengan laki-laki gitu. Nah, di situ semua sepakat gitu kan. Tapi perkembangan berikutnya ketika kemudian ada kebijakan tentang maternity leave gitu, berubah. Ya, koalisi yang terjadi berubah gitu. Kenapa? Karena maternity leave itu hanya berlaku untuk perempuan bekerja, ya, perempuan bekerja. Nah, sedangkan perempuan yang nggak bekerja bagaimana gitu kan? Sehingga kemudian koalisi itu pecah gitu kan. Nah, itu yang menunjukkan bahwa simbolisme itu di awal-awal mungkin bisa menyatukan perbedaan-perbedaan itu gitu. Dari mana? Yaitu dengan membangun dari ambiguity-nya itu. Nah, ini list ya, bagaimana penggunaan strategis dari ambiguity ya menurut Deborah Stone ya dalam bukunya itu. Intinya adalah Anda bisa lihat di sini bahwa membuat aliansi ya, kemudian social movement, kemudian unite groups, bisa bernegosiasi gitu, kemudian memberikan sesuatu untuk kedua belah pihak. Intinya adalah bagaimana kemudian ini bisa membangun support yang lebih base support ya, basis support yang lebih luas untuk satu kepentingan tertentu gitu. Itu yang menjadi hal yang penting. Nah, kalau tadi kita dari agenda setting, penggunaan simbol dan sebagainya, masih ada menyisakan pertanyaan. Bagaimana kemudian ini masuk ke kebijakan gitu. Nah, kalau ini bisa digambarkan adalah seperti ini gitu. Jadi kalau ini ya, ini di lingkaran ini adalah semacam policy ideas ya semua. Ada persoalan, ada solusi, ada concern dan sebagainya di sini. Dan masing-masing elemen ini kemudian berproses di masing-masing stream ini. Ada stream persoalan ya, di mana persoalan itu didefinisikan dan diidentifikasikan. Terus kemudian policy stream di mana solusinya itu dicari di sini. Terus kemudian politik stream ya, bagaimana dukungan-dukungan terkait hal tersebut itu bisa terbentuk. Nah, biasanya ketiga stream ini tidak sifatnya independen. Ya, contohnya misalkan orang yang fokusnya pada persoalan gitu, ngumpulnya di persoalan aja kan. Kadang-kadang orang yang concern di solusi itu juga nggak ketemu dengan yang di persoalan gitu. Nah, ini menjelaskan kenapa kadang-kadang yang ditemukan atau dibuat kebijakan adalah solusinya dulu, baru nanti kemudian dicari persoalannya gitu. Itu yang terjadi. Nah, kalau seandainya ketiga stream ini bertemu dan pada saat policy windows ya, jendela kebijakan itu terbuka gitu, maka kemudian suatu isu kebijakan itu bisa masuk ke policy agenda itu. Dan terbukanya, jadi policy windows itu ibarat jendela dibuka gitu kan, itu nggak akan terbuka seterusnya, dia akan kadang-kadang akan tertutup lagi gitu. Nah, untuk membukanya itu, ini ada peran policy entrepreneurs gitu. Apa yang disebut dengan policy entrepreneurs. Jadi kalau nggak ada policy entrepreneurs, ya itu yang kemudian perubahan tidak terjadi. Gitu. Nah, ya ini adalah salah satu framework ya dari policy process. Ada sekian banyak framework yang menjelaskan berbagai
situasi kebijakan. Ya, ini yang cukup terkenal dalam kajian policy process, yaitu multiple stream framework ya. Nah, coba kita aplikasikan dalam salah satu regulasi atau kebijakan di Indonesia ya, tentang kebijakan desentralisasi fiskal gitu. Ya kebetulan saya dari PWK dan studi pembangunan gitu, ini merupakan salah satu topik yang saya sangat familiar gitu. Ya kebetulan waktu itu juga saya baru kuliah, jadi saya ingat dosen saya tuh untuk mengassign untuk kemudian mereview undang-undang ini gitu. Nah, ya Undang-Undang 2299 dan 25 itu adalah undang-undang tentang desentralisasi. Ya desentralisasi ini di mana sebagian kewenangan di pemerintah pusat sekarang diberikan kepada daerah gitu. Sebelum ini semua ditangani oleh pemerintah pusat. Ya. Jadi bahkan kalau jalan rusak di kabupaten atau kota pada masa itu harus menunggu uang dari pusat waktu itu. Jadi makanya kenapa banyak tuh ada daerah-daerah ya yang terpencil gitu tidak terbangun karena itu gitu. Dan itu menyebabkan sebagian besar pembangunan juga terpusat di Jawa gitu. Nah, terus kemudian di sini yang terjadi ya selama Orde Baru, selama Soeharto gitu kan, pembangunan terfokus di Jawa gitu. Di Aceh ya semuanya disedot oleh Jakarta, Papua juga, tapi yang balik ke Aceh dan Jakarta itu juga sangat minim gitu. Sehingga akhirnya pada masa itu ada muncul tuntutan untuk separasi di situ. Jadi ancaman disintegrasi juga semakin kuat. Makanya dulu ada daerah khusus militer ya di Aceh dan sebagainya. Daerah operasi militer DOM waktu itu. Terus kemudian tahun 99 ada krisis finansial ya. Kita mengalami inflasi yang cukup dahsyat, nilai tukar rupiah jatuh dan bahan-bahan tidak tersedia di mana-mana gitu kan, sehingga kemudian legitimasi pemerintah jatuh gitu kan. Mempertanyakan gitu kan, dipertanyakan oleh masyarakat. Muncul demo mahasiswa ya, kemudian ada Soeharto waktu itu turun dari kepresidenan, kemudian konflik di daerah juga muncul ya. Terus kemudian feedback dari terkait dengan sistem yang tersentralisasi selama ini gitu, itu sudah muncul. Itu yang di problemnya gitu. Di policy stream ya solusi terkait ini sudah muncul sebetulnya. Tuntutan untuk desentralisasi dari dulu, good governance dan sebagainya, ini juga sudah muncul. Saya waktu di era itu juga sudah cukup banyak ya diskusi tentang bagaimana menciptakan akuntabilitas dan sebagainya. Policy proposalnya yaitu bagaimana kita mendevolusikan atau membagikan kewenangan ke daerah gitu kan, dengan berbagai opsinya atau variannya gitu. Dan kemudian politics stream. Nah, politics stream itu dikarakterkan national mood ya. Pada saat itu ada sentimen yang negatif yang sangat kuat kepada pemerintahan Soeharto. Kemudian dukungan untuk reformasi, ada political events ya di sini. Terus kemudian Golkar waktu itu menjadi lemah ya, semakin melemah ya dukungan itu. Nah, ketika turun transisi ke B.J. Habibie, nah itu yang policy window-nya terbuka. Ya, pada kesempatan ini kemudian usulan tentang desentralisasi masuk menjadi salah satu agenda reform di situ. Dan ini bisa terjadi kenapa? Karena ada birokrat yang reformis, ada akademik waktu itu, ada Amin Rais dan kawan-kawan itu menyuarakan untuk lakukan reformasi, dukungan donor di sini. Dan kemudian ketiga persoalan itu, walaupun persoalannya ada macam-macam gitu, bukan kebetulan, pas masanya itu bisa bertemu jadi satu, sehingga kemudian membuahkan undang-undang ini. Ya salah satu undang-undang yang di dunia ini disebutkan sebagai satu masa yang disebut the Big Bang of Decentralization. Hanya satu-satunya negara yang menerapkan reformasi desentralisasi secara masif, secara langsung, yaitu di Indonesia gitu.
Oke, ya sedikit kesimpulan dari apa yang saya sampaikan di sini bahwa proses kebijakan bukan satu proses linear gitu kan. Jadi kalau kita memaknai bahwa kebijakan dimulai dengan identifikasi masalah dan seterusnya, tidak seperti itu. Ya realitasnya dipenuhi dengan shortcut ya, terus kemudian ada feedback loop ya, mau forward loop atau kemudian backward loops gitu. Kemudian aspek substantif itu bukan hal yang paling penting dalam proses kebijakan. Ini udah fakta gitu. Ya mungkin kita kok gitu sih gitu kan, tapi itu faktanya gitu kan. Tetapi bagaimana orang menggunakan itu, menggunakan substansi tersebut, substansi kebijakan itu untuk kepentingan dan tujuan mereka gitu di sini. Nah, terus kemudian penggunaan simbol itu tanpa kita sadari sebetulnya sangat pervasif ya, sangatlah umum dengan berbagai macam tujuan, dan itu memang intentional yang disengaja di situ. Lalu kemudian tadi policy entrepreneurs, peran-peran ini yang perlu secara kita perlu diperhatikan ya untuk bisa mendorong bagaimana perubahan kebijakan itu terjadi gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sharing saya sore ini. Silakan kalau misalkan ada diskusi dan pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak, jadi menarik belajar hal baru mengenai kebijakan publik ya. Dan rasanya pusat Pak Ade ini bisa jadi jembatan sebenarnya Pak antara riset-riset engineering maupun basic science yang kita lakukan ke bagian akhir terkait kebijakan ya. Jadi bisa menjadi bridging yang baik. Silahkan teman-teman mahasiswa, ibu-ibu dosen muda boleh bertanya. Pak Hardev ataupun Bu Reni silahkan Bu terkait kebijakan. Tadi ada simbolisasi, ada pohon beringin gitu ya Pak. Kalau banteng apa? Silakan teman-teman semua. Pak, iya, mangga Bu ya. Baik, perkenalkan saya Ari Devianto dari Pusat Kebijakan Keenergian. Terima kasih nih Pak Ade menjelaskannya cukup menarik ya, walaupun ada beberapa yang seringkali membingungkan kami ya. Contoh bagaimana di pusat kami itu mencoba melihat dari sisi naskah akademiknya. Mau tidak mau itu aspek substantif lah yang diangkat. Di satu sisi sukses untuk meyakinkan sebagian stakeholder. Sementara di sisi lain, beberapa yang hasil kajian kami yang ingin ditekankan misalnya bagaimana renewable energy yang sukses di negara orang belum tentu diterapkan persis di kita akan sukses juga. Mengingat karakteristik yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Nah, sekalipun dianggap di sini seolah-olah bukan yang paling penting, kalau gitu di sisi keenergian ini kira-kira aspek mana yang perlu dibuat agar dalam tanda kutip sekarang tuh kami diminta Bappenas bagaimana meyakinkan target yang diminta oleh Pak Prabowo itu bisa tercapai, karena ini jauh lebih ekstrim lagi dibandingkan dengan yang disampaikan Pak Luhut di zaman eranya Pak Jokowi. Nah, di satu sisi substantifnya sudah disampaikan, di sisi lain stakeholdernya sudah mengetahui kendalanya seperti apa, tetapi pengambil keputusannya yang mungkin tadi pendekatannya otoritarian ya, tapi apakah memang kita semua menyadari bersama-sama memang harus mencapai target tersebut, tetapi kebijakan yang ada saat ini kalau hanya mengandalkan aspek substantif sebenarnya sudah bisa diprediksi tidak akan tercapai. Kira-kira langkah seperti apa yang harus dibuat agar tentu saja tidak mungkin win-win solution ya, tetapi setidaknya sama-sama mendukung target yang diharapkan oleh pemerintah yang ada sekarang. Itu mungkin bisa tolong dibantu arahannya kurang lebih seperti apa agar lebih terrealisasikan toh demi Indonesia juga.
Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Oke, ya ini pertanyaan yang bagus ya. Makanya yang tadi ya, the devil is in detail gitu kan. Jadi ketika kita masuk ke detailnya, persoalan itu langsung muncul ya. Jadi resistensi dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau saya mungkin sharing dengan pengalaman ya gitu kan. Kebetulan kolega kami, salah satu anggota pusat kami, Pak Suirman gitu kan, dulu pernah terlibat dalam perumusan satu kebijakan itu. Ada yang dia menyebutkan, istilahnya ini bukan istilah akademik ya, tetapi ada istilah yang menarik gitu. Itu rejim ketik gitu. Rejim ketik. Artinya apa? Yang dimaksud apa sih rejim ketik itu gitu. Ternyata yang merubah kebijakan itu bukan yang tadi bos-bosnya itu gitu. Tetapi yang mengetik draft kebijakan itu gitu. Dan itu terjadi, dia sering beberapa kebijakan tentang dana desa, kemudian keuangan itu ada beberapa pointer-pointer yang sebetulnya sebenarnya tidak dibahas gitu kan di tingkat yang levelnya lebih atas gitu kan. Tetapi ketika di dalam itu kadang-kadang pertanyaannya ini, Pak ini ada kalimat yang belum lengkap gitu. Terus ditanya si bosnya nggak tahu juga gitu. Ya akhirnya dia sendiri yang menambahkan sendiri. Itu terjadi itu makanya rejim ketik itu yang jadi penting gitu. Nah dari situ saya bisa nangkap bahwa kemudian gini, nah ini yang tantangan, terutama misalkan kita yang keseharian kita sudah melakukan penelitian, kita tahu nitty-gritty dari temuan kita dan sebagainya gitu. Terus kemudian kita harus gloss over, ya, menggloss over aja gitu. Itu rasanya kan luar biasa, aduh gimana gitu. Tapi kalau dari kacamata pengambil kebijakan, kalau saya switching ke pengambil kebijakan gitu. Proses gloss over itu penting tadi, menciptakan ambiguity itu gitu. Jadi kita harus ada dua, kalau saya lihat berkaca bahwa ada dua strategi gitu kan. Ada strategi yang tadi bagaimana kita mencari konsensus atau kesepakatan yang sifatnya fundamental ya tadi ya. Jadi apa sih yang value yang utamanya diambil gitu. Kita gak bicara ke detailnya gitu kan. Nah ketika di detail itu adalah battleground yang lain gitu. Itu yang pengalaman saya belum tahu kalau terkait dengan substansinya lebih teknis lagi, di mana kemudian pihaknya yang sana juga orang teknis juga, sama-sama orang teknis gitu, itu mungkin akan berbeda battlegroundnya gitu ya, mungkin sih itu. Tapi saya kembali misalkan terkait ini ya, kembali kebijakan itu tadi layernya itu sangat banyak gitu kan. Jadi ada yang sifatnya kebijakan umum, terus ada kebijakan yang sifatnya operasional, terus kemudian bicara tentang anggaran, resources gitu kan di situ. Nah, kita mau main di mana di situ kan? Apakah kita mau main di anggarannya gitu? Bagaimana kita mendapatkan anggaran yang lebih besar atau kemudian anggaran untuk satu program kegiatan tertentu, ataukah kita ingin bermain di kebijakan yang lebih abstrak atau regulasi atau apa dan sebagainya. Nah ini kita harus memilih battlegroundnya di mana gitu sebetulnya. Kalau pandangan saya gitu. Karena at the end of the day gitu kan, seringkali kemudian kebijakan itu muaranya adalah berapa sih anggaran yang dialokasikan sebagai bentuk representasi komitmen dari pemerintah untuk target atau kebijakan tersebut sih, gitu. Mungkin itu hanya memberikan inspirasi. Kalau tidak memuaskan ya kita diskusikan. Kayaknya penting megang middleman-nya juga ya Pak. Iya, benar. Ya, Bu Reni mangga Bu. Oke, makasih Mas Kepe. Ya, kalau kebijakan publik itu kalau sudah menjadi kebijakan, apakah ada kemudian proses
evaluasi atau tenggat waktu yang umumnya gitu diberikan, ya, entah siapa yang memberikan, sehingga nanti akan harus ada peninjauan misalnya. Atau saya berpikir lagi berpikir nih, kebijakan publik yang pernah misalnya kita terlibat, kemudian it did not work, ya terus biarin aja gitu sampai akhirnya hilang dan tidak ada suaranya lagi gitu ya. Misalnya saya banyak bekerja di bidang lingkungan. Jadi biasanya kebijakan-kebijakan ini kalau sudah bicara lingkungan, itu yang paling banyak stakeholdernya itu adalah industri. Ya, mau bicara limbah, mau bicara kebijakan eco-label gitu ya. Yang paling kuat itu industri. Sampai kadang-kadang kita bingung juga dengan yang diketik itu. Jadi pengalaman bahwa kita sepakat gitu ya, kemudian setelah selesai diketik gitu, loh kenapa angkanya jadi gini ya gitu. Bukannya kemarin kita sepakat 3 ya gitu, kenapa sekarang jadi 1 gitu kan. Misalnya bicara soal baku mutu gitu ya. Nah jadi banyak bukan banyak sih ya, nggak boleh bilang banyak. Ada beberapa kebijakan publik yang dulu misalnya pernah kami gitu terlibat, sekarang tuh nggak kedengeran gitu. Padahal isi ataupun maksud tujuan sasaran dari kebijakan publik itu kalau dulu itu dijalankan dengan baik, ini mestinya sekarang misalnya lingkungan nggak seperti ini atau polusi nggak seperti ini, sungai nggak seperti ini. Nah jadi yang saya bertanya, begitu kebijakan publik ini jadi, siapa yang memantau keberhasilan kegagalannya? Itu sih pertanyaannya. Oke, ya itu apa namanya? Pertanyaan yang sangat bagus Bu Reni ya. Benar ya Bu ya? Saya buruk dalam mengingat nama. Ya, tadi ya seperti di diskusi di awal gitu kan, bahwa kebijakan publik itu adalah 2 hal tadi kan, bahwa sesuatu apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan gitu. Nah, jadi kita tidak pernah, kita akan salah kalau mengasumsikan bahwa ketika kebijakan itu sudah tertulis, maka kemudian dia akan terus dijalankan gitu. Dia akan dijalankan kalau ada pihak-pihak yang memang terkena dampak atau berkepentingan gitu. Misalkan contohnya di di lingkungan, isu lingkungan tadi ya, bahwa yang dirugikan siapa? Misalnya karena kebijakan itu yang dirugikan adalah pengusaha-pengusaha gitu. Nah ini saya ini nanti diskusinya ke ada framework yang lain gitu. Tapi saya coba sederhanakan. Beban cost untuk kemudian dari kebijakan tersebut terkonsentrasi pada pengusaha-pengusaha itu. Tetapi benefitnya itu tersebar. Jadi yang merasakan gitu, itu kan seluruh masyarakat ya, dari dampak itu kalau di enforce gitu. Nah karena sifat benefitnya itu tidak terkonsentrasi ya. Jadi kalau katakanlah sederhananya, kalau benefitnya uang misalkan 1 juta gitu. Kalau 1 juta dinikmati 1 orang, nah tiba-tiba kemudian besoknya tahun depan 1 orang tidak dapat lagi, 1 orang tersebut tidak dapat lagi 1 juta, dia akan protes. Nah persoalannya adalah ini benefitnya 1 juta, tapi dirasakan oleh 1 juta orang, 1 orang dapat 1 rupiah, gitu kan. Nah, jadi ketika tahun depan tidak dilaksanakan, dia nggak merasa manfaatnya hilang, karena kecil benefitnya gitu. Ya, artinya sebenarnya benefit yang langsung gitu. Ya kita sebagai pakar yang keseharian itu akan melihat itu, lihat ini ada persoalan generasi dan sebagainya gitu kan. Tetapi dari kacamata politik itu yang terjadi gitu kan, bahwa ketika benefitnya dirasakan oleh terdistribusi ya, tidak terkonsentrasi, maka kemudian pihak yang mengenforce itu tidak ada insentif untuk kemudian
memastikan itu. Karena kalau pemerintah katakanlah dia akan sebagai regulator, dia yang harus enforce gitu, nggak ada insentif juga gitu. Ya misalkan operatornya juga insentifnya hanya dari gaji gitu kan. Terus kalau misalkan dilihat dari KPI-nya juga, kalau KPI mungkin rendah gitu kan, itu juga tidak mempengaruhi apapun gitu. Jadi tidak akan ada insentif secara langsung. Nah, oleh karena itu kemudian kalau dalam sistem demokratis seperti ini, maka kemudian siapa yang harus mengenforce tadi gitu kan, adalah civil society tadi gitu, bahwa memang iya benefitnya dirasakan kecil gitu kan, karena ada banyak benefit yang lain yang tidak Anda rasakan saat ini gitu kan. Awareness itu yang harus dibangun gitu kan, sehingga kemudian accountability, jadi masyarakat yang harus menanggung dan masyarakat yang harus menagih concern group dan sebagainya gitu. Jadi kalau secara institusional gitu kan, secara kelembagaan gitu, saya tidak akan melihat bahwa pemerintah atau pihak otoritas yang akan menjalankan itu akan pasti menjalankan kebijakan yang sudah ditulisnya gitu. Ketika memang tidak ada sanksi atau tidak ada benefit atau reward yang dilakukan untuk melakukan hal tersebut gitu. Karena memang tidak ada ketentuan bahwa ini dalam 20 tahun harus ditinjau, harus dievaluasi dan sebagainya gitu. Contohnya Undang-Undang BPJS ya, Undang-Undang BPJS, Dewan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Dewan Jaminan Sosial Nasional waktu di JSN itu diterbitkan oleh pemerintahan Megawati. Pemerintahan Megawati, nah selama 2 periode SBY tidak pernah dibahas sama sekali ya di situ. Sampai akhirnya waktu itu hampir kadaluarsa. Jadi kalau tahun terakhir tidak dibahas, maka kemudian kita gak akan ada BPJS gitu kan. Dan baru kemudian ketika masuk ke Jokowi, pemerintahan Jokowi, kemudian dibahas kembali gitu, mendapatkan momentum yang baru, kemudian baru masuk menjadi kebijakan tentang JKN gitu. Tapi kembali ke seperti itu gitu. Kalau dari kacamata ya masyarakat dalam sistem demokratis ya itu Bu. Jadi para pemerhati masyarakat affected peoples gitu kan, itu yang perlu tetap menggedor gitu. Nah ini kebetulan saya juga terlibat di rekan-rekan di NGO gitu kan, ada banyak kita melakukan apa yang disebut dengan accountability tools gitu, untuk kemudian memaksa melakukan monitoring, karena kan nggak ada monitoring atau evaluasi yang dilakukan pemerintah sendiri terhadap regulasinya itu, sehingga kemudian kita lakukan dengan cara-cara citizen research gitu kan, kita monitoring, kita mengumpulkan data, terus kita membuat case sehingga kemudian dari case itu menjadi dasar untuk kemudian pemerintah merubah atau berubah pola kerjanya gitu. Ya, itu salah satunya. Nah, kemarin baru minggu lalu gitu ada webinar ya, kebetulan kita membahas tentang citizen science di mana masyarakat sendiri untuk mendorong akuntability itu melakukan berbagai teknik untuk melakukan monitoring itu ya, monitoring evaluasi. Jadi bukan dari pemerintah yang melakukan monitoring. Jadi misalkan ini ada pembangunan atau ada jalan tol gitu kan, bikin noise tingkat noise menjadi tinggi gitu kan. Nah, ketika saya komplain satu orang ke otoritas gitu kan, itu kan kamu hanya ini. Nah, apa yang dilakukan kemudian mereka merekam gitu kan. Ada banyak orang merekam melalui HP-nya dan sebagainya. Jadi citizen sensing istilahnya, direkam dan segala macam sehingga bisa diukur berapa desibel nih tingkat noise-nya. Nah, ketika ini terkumpulkan itu menjadi case yang kuat untuk kemudian merubah kebijakan pemerintah. Mungkin gitu Bu kalau dari saya. Citizen sensing ya Pak ya. Mungkin istilah sekarang no viral no justice. Baik, terima kasih Pak Ade sudah sharing dengan kita. Bagi kami yang di orang-orang natural science ini hal yang baru,
yang kemudian kita bisa belajar, dan bahwa hasil-hasil riset inovasi di kampus yang kita lakukan itu sangat berharga dan bisa dibawa ke ranah polisi gitu ya Pak. Hanya bagaimana prosesnya dan lain sebagainya tentunya kita perlu belajar ke teman-teman di pusat kebijakan publik dan kepemerintahan. Jadi sekali lagi kita berikan aplaus buat Pak Ade. Mengingatkan juga bahwa 2 minggu lagi kita akan ada kegiatan yang sama, dan mungkin setelah itu ada jeda dulu ya, karena kan akhir tahun ke awal tahun, nanti kita akan infokan kemudian. Buat teman-teman mahasiswa semuanya itu konsumsi masih ada. Nah, setelah ini silahkan gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.